Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Jalan Rahmat Mengetuk Pintu Tuhan, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Memaknai Ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita agar banyak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala tipu daya setan. Terkait hal itu, ada satu kalimat yang layak kita baca, dan kalimat ini sudah kita sangat kenal, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mengenalnya dengan sebutan ta'awuz. Kata a'udzubillah bisa berarti aku berlindung kepada Allah, aku menjadikan Allah sebagai benteng, atau aku menyandarkan diri kepadanya. Sebagian ulama mengartikan kata a'udzu itu sebagai al-tasiqu, yang berarti berpegangan atau bergantung, seperti halnya seorang anak yang memegang erat tangan bapaknya ketika sedang berada dalam perjalanan, sehingga anak ini merasa tentram. Ada dua pendapat berkenaan dengan asal kata syaitan. Pendapat pertama menganggap kata syaitan berasal dari kata satana yastanu syaitanan, yang berarti keterlaluan atau jatuh. Misalnya orang Arab mengatakan syatana daruka min dari, yang artinya jauh rumahmu dari rumahku. Pada sisi lain, orang Arab juga menyebut istilah syaitan untuk semua hal yang menjengkelkan, baik manusia, jin maupun binatang. Para ahli tafsir memberikan contoh penggunaan kata syaitan untuk binatang yang bandel ini dengan sebuah peristiwa ketika Umar bin Khattab naik unta. Ketika ia berada di atas pelana, kuda itu terdiam tidak mau bergerak. Lalu Umar berkata kepada kudanya itu, "Kamu ini setan, kamu tidak menunggangkan aku kecuali di atas tubuh setan." Makna kata setan dalam peristiwa ini mengacu kepada sesuatu yang keterlaluan, atau ba'uda, yang berarti sesuatu yang jauh dari kebenaran. Pendapat kedua menganggap kata syaitan berasal dari kata syata yashitu syaitan, dengan nun tambahan yang berarti binasa atau celaka. Alasan kedua ini ditolak oleh beberapa ahli nahwu, diantaranya As-Sibawayh, seorang ahli nahwu yang mengkonsentrasikan hidupnya untuk mendalami ilmu nahwu. Menurutnya, tidak benar jika orang Arab menyebut orang yang berperilaku seperti setan dengan kata kasyaitana. Masih menurut As-Sibawayh, asal kata yang lebih tepat dari kata syaitan adalah syatana. Sedangkan kata ar-rajim, yang berarti dirajam, dalam bahasa Arab memiliki bentuk fa'il tetapi berarti maf'ul. Kata ar-rajim selain berarti dirajam juga bermakna orang yang dicela, dilaknat, dimaki, dan dilempari dengan batu. Kata ar-rajim yang berasal dari kata rajama yarjumu rajman bisa juga berarti orang yang terusir, sebagaimana terungkap dalam Quran surah Yasin ayat 18. Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami." Begitu pentingnya ta'awuz, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk membaca ta'awuz ini, sebagaimana terungkap dalam surah An-Nahl ayat 38.
apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ada 10 hadis yang menyebutkan keutamaan membaca ta'awuz. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Suatu hari ada 2 orang sahabat yang bertengkar di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertengkaran itu terjadi terus-menerus. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku mengetahui satu kalimat yang seandainya 2 orang itu mengucapkan kalimat tersebut, Tuhan akan hilangkan pertengkaran di antara mereka." Kalimat itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis lain diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada waktu pagi 3 kali, kemudian membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasr, maka Allah akan mengirimkan baginya 70.000 malaikat yang akan terus-menerus membacakan doa baginya hingga waktu sore. Dan apabila ia meninggal dalam keadaan demikian, ia meninggal dalam keadaan syahid. Riwayat lain dari Anas bin Malik menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap hari 10 kali, Allah akan mengirimkan kepadanya malaikat yang akan melindunginya dari godaan setan. Muhammad Al-Haqqi menyebutkan bahwa ketika kita akan membaca Al-Quran, sesungguhnya pada saat yang bersamaan kita akan memasuki kerajaan Allah. Kita dilarang memasuki kerajaan tanpa melewati pintu dan meminta izin kepadanya. Izin tidak akan diberikan kepada seseorang kecuali orang tersebut sudah meninggalkan setan. Orang yang sudah berucap ta'awuz sebelum mengetuk pintu kerajaan Allah, berarti orang itu sudah melepaskan dirinya dari cengkraman setan. Lebih lanjut, Muhammad Al-Haqqi mengatakan, sesungguhnya kita berlindung dari 3 macam kejelekan, yaitu kejelekan akidah, kejelekan syar'iyah, kejelekan dari amal yang kita buat, dan kejelekan nasib. Kejelekan akidah bisa berarti syirik, sedangkan kejelekan syar'iyah adalah berbuat dosa dan maksiat. Adapun kejelekan nasib misalkan terkena musibah dan penyakit. Ketika kita mengucap ta'awuz, hadirkanlah dalam diri kita permohonan untuk berlindung dari ketiga jenis kejelekan tadi. Kata ta'awuz menunjukkan pengakuan akan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 rukun ta'awuz. Pertama, pengakuan akan kelemahan diri kita. Karena diri kita lemah, kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita mengucapkan, "Ya Allah, Engkau mengakui segala kelemahan diriku, dan karenanya aku datang berlindung kepada kekuasaan-Mu." Kita mengenali kelemahan diri kita, sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Kedua, pengakuan bahwa tidak ada yang bisa memberi sebenar-benar perlindungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, pembebasan diri dari seluruh perangkap dan pengaruh setan. Jadi, ta'awuz harus dimulai dengan pengakuan kelemahan diri, pengenalan kekuasaan Allah, dan pembebasan diri dari setan. Dalam tafsir Isyari disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki taman yang Dia persiapkan khusus untuk orang mukmin. Begitu pula dengan orang mukmin, ia mempunyai taman yang khusus disiapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita ini saling bertukar taman dengan Tuhan kita. Allah ingin memberikan taman surgawi kepada kita kalau kita rela memberikan taman yang kita miliki kepadanya. Lalu, taman seperti apa yang harus kita berikan kepada Allah? Taman itu adalah hati kita.
Jadikanlah hati kita sebagai taman persinggahan Allah, dan jangan masukkan apapun ke taman itu selain Allah. Dalam tafsir itu dikisahkan perbincangan antara Allah dengan hambanya. Dia berfirman, "Wahai hambaku, aku siapkan taman untukmu dan kau telah siapkan pula taman untukku, tetapi engkau belum menyadarinya. Apakah engkau sudah melihat surgaku dan memasukinya?" Hamba itu menjawab, "Belum, wahai Tuhanku." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kembali, "Apakah aku sudah masuk ke dalam tamanmu?" Sang hamba menjawab, "Benar, wahai Tuhanku." Dia pun berfirman, "Sebelum kau masuk ke dalam tamanku surga, aku sudah mempersiapkannya untukmu. Aku keluarkan setan dari tamanku untuk menyambut kedatanganmu. Adapun engkau, sesudah aku berada di tamanmu selama puluhan tahun, mengapa belum kau usir juga musuhku itu?" Sang hamba berkata, "Tuhanku, kau berkuasa mengusir setan dari tamanmu. Aku hanyalah hamba yang lemah, dan aku tidak mampu mengusir dia dari tamanku untuk menyambut kedatanganmu." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yang lemah akan menjadi kuat kalau ia masuk ke dalam perlindungan Tuhan yang Maha Perkasa. Karena itu, masuklah ke dalam perlindunganku sehingga kau sanggup mengusir musuhku dari taman kalbumu, dan ucapkanlah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Dari dialog tersebut, kita tahu bahwa mengucapkan ta'awuz adalah usaha untuk mengusir setan dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memasuki taman hati kita. Ada orang yang bertanya, kalau hati ini adalah tamannya Allah, mengapa dia tidak mengeluarkan setan dari tamannya? Ahli ma'rifat menjawab, seakan-akan Allah itu berkata kepadanya, "Kamu sudah menginginkan Tuhan memasuki kamar hatimu, maka siapa yang ingin Tuhan menjadi tamu di dalam kamarnya, hendaklah ia menyapu dan membersihkan kamar itu dengan baik." Salah satu cara untuk membersihkan hati adalah dengan mengucapkan ta'awuz. Ketika setan diperintahkan Tuhan untuk sujud kepada Adam dan ia tidak mau, itulah yang menyebabkan setan terusir dari surga. Setelah itu setan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Quran Surah Shad ayat 82-83. Bagaimana mungkin kita tidak berhati-hati menghadapi makhluk yang telah berbaiat kepada Allah untuk menyesatkan kita semua? Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.